Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini ya, saya akan sedikit menerangkan terkait dengan ilmu kalam, baik definisi ataupun kemudian juga latar belakang atau sejarah kemunculan daripada ilmu kalam ini. Akan tetapi sebelum itu, sebelum kita membahas terkait definisi, perlu saya jelaskan lagi bahwasanya sebagaimana saya jelaskan juga di metodologi studi Islam, bahwasanya agama Islam itu secara umum terdiri dari 3 dimensi atau 3 unsur pokok ya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, itu tentang ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan itu ya. Nah, iman ini kemudian kaitannya dengan keimanan, akidah, tauhid, sedangkan Islam kemudian dengan syariah, ya, kemudian ihsan itu dengan akhlak atau tasawuf ya. Nah, dari 3 dimensi ini kemudian melahirkan ya, disiplin ilmu dalam Islam ya. Nah, ilmu kalam ini adalah ilmu yang lahir dari dimensi iman ya. Disiplin ilmu yang lahir dari dimensi iman itu adalah ilmu kalam, sedangkan dari di dimensi Islam itu ada fikih ya. Kemudian dari dimensi ihsan ada tasawuf gitu ya. Ada tasawuf. Nah, dari ketiga dimensi ini ya bisa diketahui sebenarnya secara umum bahwasanya apa sih ilmu kalam itu? Ya, ilmu yang membahas tentang hal-hal yang terkait dengan iman ya atau keimanan ya. Sini ya. Ilmu kalam itu adalah membahas dimensi daripada iman ya. Berbeda dengan ilmu fikih yang membahas dimensi daripada Islam dan tasawuf yang membahas dimensi atau unsur daripada ihsan. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang lahir dari dimensi iman, maka ya definisinya juga tidak berbeda jauh ya. Artinya misalkan begini, menurut Rasyid Ridho ya, dikatakan ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, artinya keimanan ya, keimanan Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Kemudian ada juga yang mengatakan ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah ya, baik sifat-sifatnya ya, sifat yang wajib atau sifat yang mustahil ya. Dan juga ilmu yang membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan, ada juga yang mendefinisikan seperti itu. Nah, kalam sendiri sebenarnya secara bahasa itu kan artinya kata-kata ya, atau kata-kata yang tersusun ya. Itu kata-kata yang menunjukkan suatu maksud. Nah, kemudian ya, kalam ini dalam pengertian bahasa kemudian berkembang menjadi sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan salah satu sifat Tuhan, yaitu sifat berbicara atau mutakallim. Jadi salah satu sifat Allah adalah mutakallim. Kemudian ya, kenapa dinamakan ilmu kalam? Kenapa toh namanya ilmu kalam? Walaupun kemudian nanti dijelaskan juga ada istilah lain seperti ilmu sulutin dan ilmu tauhid ya. Tapi kenapa dinamakan ilmu kalam? Jadi dinamakan ilmu kalam karena ilmu ini sebenarnya diakui atau dinamakan sebagai ilmu kalam itu kan baru sekitar abad ke-9-10 ya. Ketika pemerintah dinasti Abbasiyah. Ya. Itu dinamakan ilmu kalam karena pertama kali yang menjadi sumber perdebatan, bahkan perdebatan keras, kemudian juga menyebabkan beberapa korban gitu ya, dibunuh, dihukum gitu ya oleh Daulah Abbasiyah ya pada saat itu adalah perdebatan terkait dengan kalamullah atau Al-Quran.
ketika itu mazhab resmi dinasti Abbasiyah itu adalah Mu'tazilah gitu ya. Dan salah satu doktrinnya adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk gitu ya. Nah, bagi yang tidak kemudian tidak mau mengakui ini, ya, tidak mau menyetujui ini, kemudian diberikan hukuman pada saat itu dikenal dengan istilah peristiwa mihnah. Gitu. Nah, itulah kenapa dinamakan ilmu kalam. Salah satu alasannya adalah karena perdebatan pertama kali yang muncul ya adalah terkait Al-Quran atau kalamullah, apakah dia makhluk atau bukan ya. Nah, ilmu kalam ini juga disebut dengan ilmu tauhid ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ilmu kalam ini ilmu yang lahir dari dimensi iman ya. Nah, maka disebut juga dengan ilmu tauhid ya. Apa sih ilmu tauhid itu? Ya, ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama ya, dengan menggunakan ya dalil-dalil yang meyakinkan, baik itu dalil akli, nakli ataupun dalil wijdan ya. Nah, kemudian ilmu kalam juga biasa disebut dengan ilmu usuluddin atau ilmu yang membahas pokok-pokok agama ya, menyangkut masalah akidah dan juga keimanan. Jadi objeknya sama terkait dengan iman, lahir dari dimensi iman ya. Jadi ilmu kalam ini nanti tidak ada bahasan tentang tata cara sholat itu ya, tidak ada gitu. Kaitannya dengan aspek-aspek keimanan gitu ya. Kemudian secara ringkas dapat dikatakan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan tapi dengan menggunakan argumentasi logika ya atau mantik. Oke. Nah, kemudian lahirnya atau munculnya ilmu kalam itu ada dua ya. Pertama persoalan politik dan kedua persoalan teologis murni ya, persoalan agama, pemahaman agama murni. Nah, yang dari persoalan politik ini ya, termasuk yang awal-awal ya, itu adalah melahirkan 3 kelompok ya. Ada Khawarij, ada Syiah dan juga ada Murji'ah ya. Ada Khawarij, ada Syiah dan juga ada Murji'ah ya. Ini yang lain dari persoalan politik. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya ya. Nah, ingat ada 2 ya. Ilmu kalam itu lahir ya. Latar belakang persoalan politik dan latar belakang pemahaman teologis ya. Dan dari persoalan politik lahir Khawarij, Syiah dan juga Murji'ah. Baik, sejarah kemunculan aliran kalam ya dalam Islam. Terutama ini saya bahas dari yang terkait dengan latar belakang politik ya. Bisa dilihat jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, wafat, kemudian kan ada semacam perdebatan ya. Siapa yang akan menggantikan Rasul sebagai pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara ya kalau saat ini. Kemudian ada beberapa usulan ya. Ada yang usul untuk menggunakan sistem kabilah gitu ya. Sistem kabilah. Kemudian ada yang usul untuk menggunakan sistem hak waris. Otomatis nanti yang menjadi penerusnya adalah keluarga daripada Bani Hashim ya. Terutama pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada juga yang namanya mengusulkan untuk melakukan musyawarah. Nah, ini dipelopori oleh Muhajirin ya, kecuali Bani Hashim ya. Di antara tokoh-tokohnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan dari Ansor ada Ubaidah ibnu Jarrah. Nah, ini setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada semacam masalah itu artinya siapa yang pantas untuk menggantikan
rasul gitu ya, sebagai pemimpin pemerintahan, bukan sebagai nabi. Nabi sudah ditutup oleh Rasulullah. Walaupun kemudian juga ada yang mengaku ya, Salamah al-Kadzab gitu ya. Nah, kemudian akhirnya eh, yang resmi kemudian menjadi pengganti Nabi itu adalah dari yang melalui hasil ini ya, musyawarah ya, mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Akan tapi sebagian besar daripada ini ya, keluarga Banu Hashim ya, keluarga Bani Hashim ini ya, itu tidak menyetujui ya, atau diam gitu ya. Diam kemudian berkumpul di kediaman Fatimah ya, putri Nabi, baru membaiat atau mengakui kepemimpinan Abu Bakar itu 6 bulan setelah ini, setelah pengangkatan ini ya. Baru 6 bulan setelahnya Ali ya, terutama Ali ya, baru mengakui bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Nah ya, untuk yang ini kemudian juga memberontak ya, atau kemudian juga keluar dari Islam ini yang juga tokohnya dalam Aslam al-Yaman ya, Banu Asad, itu dari Tolhah bin Khalid ya. Nah, ini ditumpas ketika zaman Abu Bakar ya. Jadi melahirkan 3 kelompok ini ya. Nah, pendukung Ali inilah ya yang masih kekeh gitu ya, yang masih kekeh bahwasanya Ali lah yang berhak, inilah kemudian yang menjadi cikal bakalnya nanti menjadi Syiah ya. Nah, Abu Bakar, Umar bin Khattab ya, ini Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ketika masa pemerintahan ini ya, Abu Bakar dan Umar belum ada masalah ya. Artinya semua masih berjalan dengan normal. Nah, ketika Utsman bin Affan periode pertama, 7 tahun pertama juga belum ada masalah. Baru setelah itu ya, Utsman bin Affan periode 7 tahun kedua itu banyak protes yang dilakukan oleh para sahabat ya. Banyak protes yang dilakukan oleh sahabat dan juga masyarakat saat itu, karena Utsman bin Affan mengangkat banyak daripada keluarganya ya, atau mungkin kalau bahasa sekarang itu nepotisme gitu. Nah, kemudian Utsman itu terbunuh ya. Kemudian Ali naik menggantikan Utsman ya. Akan tetapi juga ketika pemerintahan Ali ini juga banyak protes ya. Banyak protes, banyak masalah ya, terutama terkait dengan pengungkapan kasus terbunuhnya Utsman. Siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan Utsman bin Affan itu? Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah, ya, bahkan istri Nabi Siti Aisyah itu bergerak dengan pasukannya dan bertemu Zubair dan Tolhah, kemudian menyerang Kufah, walaupun kemudian dikalahkan ya. Kubu Ali menang, kemudian Aisyah dipulangkan ke Madinah, Zubair meninggal, dan Tolhah ke Damaskus ya, atau Suriah sekarang. Nah, pada waktu pemerintahan Ali ini ya, inilah mulai awal cikal bakal kemudian munculnya kelompok kalam ya. Walaupun saat itu belum ada istilah kalam gitu ya, tapi cikal bakalnya adalah muncul ketika ini, ketika Tahkim Siffin ya. Nah, ketika Tahkim Siffin inilah awal mula cikal bakal munculnya kelompok kalam, terutama Khawarij ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkedudukan sebagai gubernur di Syria ya, itu menginginkan juga menjadi khalifah ya. Nah, kemudian terjadilah perang Siffin ya. Setelah itu diadakan tahkim atau perjanjian ya. Diadakan perjanjian Siffin di mana kubu Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As ya.
Nah, ini dengan proses yang sedemikian rupa ya, bahkan dikatakan ada semacam tipu muslihat. Kemudian Muawiyah lah yang menyandang gelar khalifah ya. Kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah. Nah, kubu Ali yang tidak terima dengan perjanjian Siffin ini terpecah menjadi dua kelompok ya. Satu menjadi pengikut setia Ali yang kemudian disebut dengan Syiah. Nah, yang membelot dari barisan Ali itu kemudian melahirkan yang namanya Khawarij ya. Jadi Khawarij inilah awal mula ya adanya kelompok kalam ya. Nah, Khawarij ini tidak setuju ya dengan adanya perjanjian ini ya, perjanjian Siffin, dan menganggap semua orang yang terlibat dalam perjanjian Siffin ini ya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ya, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As itu sebagai orang yang sudah keluar dari Islam sehingga boleh dibunuh gitu ya. Boleh dibunuh. Kemudian di antara empat ini yang dijadikan target pembunuhan hanya Ali bin Abi Thalib yang kemudian terbunuh. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Khawarij pada masa itu ya. Di pemahamannya adalah bahwasanya ini keempat orang ini ya, dan juga para pengikutnya, terutama keempat orang ini dianggap sudah kafir ya, sudah keluar daripada agama Islam, sehingga mereka halal darahnya. Nah, tapi dari keempat itu yang bisa dibunuh hanya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ini Khawarij dan pendukung Ali kemudian mengangkat Hasan bin Ali ya. Nah, ini nanti cikal bakal kemudian menjadi Syiah ya. Nah, adapun ya Murji'ah ini sendiri adalah ya, orang ya, atau para sahabat tabi'in yang tidak mau mencampuri urusan ini ya. Jadi mereka tidak mau menyalahkan Muawiyah, tidak mau menyalahkan Ali ya. Mereka pasrah saja ya, netral gitu. Kemudian dikenal dengan aliran atau kelompok Murji'ah ya. Menurut mereka ya, salah satu doktrinnya bahwasanya urusan dosa ya, urusan dosa itu adalah urusan akhirat ya. Jadi tidak menghukumi di dunia, berbeda dengan Khawarij yang mengatakan bahwasanya ini 1, 2, 3, 4 ini sudah keluar dari Islam sehingga boleh dibunuh ya. Kalau Murji'ah itu tidak mau menyalahkan Muawiyah, tidak mau menyalahkan Ali, dua-duanya tidak dia berdiri dalam posisi netral. Inilah yang kemudian melahirkan Murji'ah ya. Jadi dari faktor politik ya, latar belakang politik, lahirlah Khawarij, kemudian lahirlah Syiah, dan lahirlah Murji'ah ya. Nah, sekarang dari terkait dengan persoalan teologis murni ya, benar-benar urusan pemahaman gitu ya, itu lahir Qadariyah dan juga Jabariyah ya. Walaupun banyak banyak pencendekiawan yang mengatakan bahwasanya ini bukan kelompok tapi hanya sebatas pemahaman ya. Tapi dalam diskursus ilmu kalam ini dianggap sebagai kelompok juga ya, Qadariyah dan juga Jabariyah. Pokok permasalahan daripada kedua aliran ini adalah terkait dengan kebebasan daya manusia ya, di mana Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia itu bisa melakukan apa saja tanpa campur tangan Tuhan ya, sedangkan Jabariyah sebaliknya. Nanti dibahas ketika masuk kepada pembahasan terkait dua kelompok ini ya, untuk detailnya ya. Nah, tapi sekali lagi bahwasanya Qadariyah dan Jabariyah ini tidak terkait dengan latar belakang munculnya, itu tidak terkait dengan latar belakang politik, tapi murni pemahaman terkait dengan sebenarnya manusia itu mempunyai daya, atau daya manusia itu semuanya ditentukan oleh Allah.
Nah, inilah kemudian ya kalau bisa digambarkan jadi ilmu kalam ya. Khawarij, ya, Qadariyah, dan Jabariyah, dan Sunniyah, dan Mu'tazilah, sebenarnya juga ada Syiah ya. Nah, untuk ruang lingkup ilmu kalam itu ya sebenarnya secara umum terkait dengan hal-hal yang berhubung dengan keimanan ya. Nah, diantaranya misalkan Allah, mempercayai adanya Allah, malaikat, ya rukun iman lah ya. Kemudian juga terkait dengan hubungan akal dan wahyu ya. Kemudian terkait dengan surga dan neraka ya. Kemudian terkait tema dosa besar ya, status seorang yang berdosa besar. Kemudian terkait masalah status keimanan dan kekafiran seseorang ya. Itulah beberapa ruang lingkup kajian ilmu kalam ya. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.